Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggreni selaku Wakil Rektor 4 Universitas Pamulang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Teddy Meyadi. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses dan sehat bersama keluarga. Kemudian juga mengembangkan Universitas Pamulang, menjadi dosen di Universitas Pamulang. Mudah-mudahan Pak Teddy Meyadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bersama-sama mendampingi para mahasiswa untuk bisa memajukan Indonesia dan juga mahasiswa untuk menjadi sukses. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada Bapak Teddy Meyadi, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Pratama, saya perwakilan dari Senandika ID, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Teddy Meyadi. Tetap berjuang, tetap semangat, semoga diberikan rezeki yang berlimpah, semoga sehat selalu, semoga anak-anaknya juga diberikan kesehatan, keluarganya diberikan kesehatan, tetap semangat dan terus berkarya untuk Pak Teddy Meyadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Imamuddin, Ketua DPD Papri Banten sekaligus Ketua Rijal Ansur Kota Tangerang Selatan, mengucapkan selamat milad buat Ayahanda Teddy Meyadi. Mudah-mudahan berkah umurnya, disehatkan badannya dan dimudahkan segala urusannya serta dikuasai rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Pak Teddy, abahku, sahabatku yang baik. Nama saya Sarbini, Sekretaris MWCNU Kecamatan Serpong. Sangat bangga dengan Pak Teddy, orangnya luar biasa, ramah, nggak ngebedain orang, baik orang kecil orang besar. Padahal dia seorang pejabat yang cukup lumayan di Kota Tangerang Selatan ini. Tapi dia adalah orang yang bisa dijadikan sahabat oleh kalangan apapun dan oleh siapapun. Terima kasih, selamat ulang tahun Pak Teddy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Francis, cangcingnya babe, akan teteh, mas mbak, udah uni, sedulur, bahaya semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Bang J doain. Alhamdulillah Bang J kali ini berkesempatan kembali ketemu Pak Asti. Wah, pasti kalau buat yang pengikut channel YouTube-nya Bang J pasti sudah familiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lebih spesial kali ini, kenapa? Karena Bang J juga mau ngucapin dulu bahwa pasti milad yang ke-61. Pasti selamat milad yang ke-61. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama keluarga ya. Amin. Umur 61 Pak? 61. Betul ya Bang J? Belum kelihatan Pak? Gak kebayang udah 61 Pak? Iya, betul. Banyak orang pensiun Pak, itu banyakan ya melakukan sesuatu yang adalah ngapain sih terlalu aktif di kegiatan-kegiatan masyarakat, gitu kan, apalagi pasti dari masa muda sampai pensiun sama aja Pak, nggak ada bedanya, cuma jengkolnya doang yang nggak ada, gitu. Pasti ini pensiun ngapain Pak, gitu. Iya. Ini kan saya lihat tuh ada beberapa kegiatan yang aktif banget di mana-mana gitu. Kegiatan apa pasti kalau boleh Bang J tahu? Iya. Saya habis pensiun Juni 2012 lalu ya. Iya, udah ya. setahun lah. Setahun. Alhamdulillah ini udah setahun. Setahun lah ya? Ya, pas tahun tanggal 1 Juni besok. Jadi hari ini terima kasih Bang J sama teman-teman. Oh iya, makasih sama-sama ya. Hari ini di kantor TKP kan kita. Kantor TKP, Tata Kelola Perubahan ya. Iya, ini kantornya Pak Asti nih. Kegiatannya pasca pensiun di kantor TKP. Ngapain Pak di kantor TKP Pak? Ya, sesuai dengan tadi Tata Kelola Perubahan, jadi kita ingin merubah sesuatu, yang sekarang ini berjalan di sekitar kita, dari mulai pemerintahannya, swastanya, dari mulai akademiknya dan apa berubah ya, memang harus berubah karena semua berubah. Nggak selesai dengan masa waktu Bapak menjabat? Ya, jadi waktu saya menjabat sebagian sudah diselesaikan, sebagian belum. Jadi akan terus
terus ya, wah luar biasa. Jadi Pembangunan itu akan terus. sampai pokoknya titik darah penghabisan atau sampai akhir hayat ya Pak ya. Terus tadi kan pertanyaan Bagja ya, Ya, pensiun ini kok masih tetap aktif Pak. Iya, saya di mana-mana masih aja Pak. Silaturahmi luar biasa. Jadi emang teman-teman saya juga banyak yang berpensiun Bang. Iya, Mereka pulang ke kampungnya, bertani. ya Bagus sih, bagus juga ya. bertani, terus Hijau. ngumpul Iya, iya. nanam Jangan kebun. kebo ya. Asik juga Pak gitu. Cuman saya nggak punya tiga-tiga. Oh gitu. Itu karena masih betah di sini Pak. Ya, ya. Ya saya coba untuk betah di kantor. Dan kebetulan dalam seminggu itu saya 2 hari ngajar. Oh ngajar. Hari Rabu dan Kamis saya jadi dosen. Di kampus ini ya Pak ya, Ulpam ya. Iya di Umpang. Jadi saya mengajar tentang manajemen. Sumber daya manusia. Nah ini kan sinkron ya, sinkron sama apa prioritasnya wali kota Tangerang. Program kerjanya gitu. Iya program kerjanya. Jadi di dalam kalau nggak salah ya dalam salah satu visinya itu mengembangkan sumber daya manusia. Mengembangkan sumber daya manusia. Ya. Melalui apa? Melalui budaya daerah. Itu yang udah. Salah satunya Pak. Budaya itu kenapa? Karena di Tangsel ini beragam budaya dan selama ini mungkin belum disentuh ya. Nah dengan adanya 5 tahun ke depan, sekarang ini memberikan budaya itu bagus. Artinya pengembangan sumber daya manusia melalui budaya. Itu kalau orang udah budayanya baik, budayanya bersih, Ya. bertanggung jawab, berkarakter, itu kan insya Allah semuanya akan berjalan baik. Amin. Nah, kaitan di situ, Bapak ini megangin buku aja dari tadi ini. Ini pasti jadi penulis buku gitu Pak. Saya bukan mempromosikan, bukan, jadi mengisi relung-relung pensiun. Apa nih Pak judulnya Pak? Ini judul buku ini, kamu leader or follower. Kamu leader or follower. Jadi kamu pemimpin atau pengikut gitu. Pak? Ikut gitu. Jadi untuk tahun 2004, tahun 2045. Jadi buku ini pertama untuk kalangan-kalangan tua lah. Kenapa harus kalangan tua? Karena 2004 itu kan kita lagi mau pemilu serentak ya. Jadi pasti di 2004 itu masih ada kalangan tua yang kalangan muda itu berkombinasi lah, kolaborasi memimpin negeri ini. Dari mulai presiden, gubernur, dan wakil. Tapi 2045 Kang Bay, Iya. ini kalangan tua udah pada tua. Iya, 2045 Pak. 23 tahun lagi lah ya, kira ya. Iya, makanya Pak. Ya, salah. Tapi saya siapkan dalam bentuk buku gitu. Jadi artinya Memberikan legacy ya yang baik. baik ya. Jadi kalangan tua wajib melakukan regenerasi, Regenerasi. menyiapkan generasi muda ya untuk menjadi pemimpin, menjadi leader. Tapi kan yang jadi leader nih paling juga presiden 1 orang, gubernur 30 orang. Terbatas lah ya. Terbatas lah. Iya. Kan paling juga ya saya hitung 1.000-2.000 orang lah kira-kira gitu. Kan kita masih ada 200 Sekian juta lah. ratusan juta yang masih harus dipimpin oleh leader. Kalau di Tangsel kira-kira 2 juta ya, dia harus memimpin 2 juta orang. Artinya apa? Ini nanti akan kaum mudanya akan menjadi pemimpin. Jadi motivasi yang pasti menulis buku leader or follower itu begitu Pak? Ya, Untuk memberikan satu pesan moral ya kepada generasi itu yang saat ini untuk generasi selanjutnya. melakukan regenerasi, memberikan kewenangan, memberikan kekuasaan, kepercayaan kepada Berarti wajib dong Pak, pemimpin-pemimpin sekarang harus baca buku generasi ini Pak. muda. Ya, so, precis. Ya, buku yang sangat terbatas ya, kamu leader or follower ya, apalagi yang mau jadi pemimpin ya. Ya, Bisa jadi- sedikit Pak dikupas apa nih Pak bedanya leader or follower Pak? Emang ada yang salah Pak kalau jadi follower Pak? Ya, ya. Jadi kebetulan di dalam buku ini ada tanggapan Bang Jai. Makasih Pak, makasih pasti ya. Bang Jai terima kasih sudah menanggapi bagaimana
kita jadi leader boleh, jadi follower boleh sebetulnya. Karena pada akhirnya leader itu hanya puluhan orang gitu. Terbatas. Memimpin follower yang banyak yang bisa itu. Tapi untuk mencapai itu saya pikir ada baiknya jadi generasi. Jadi pesan-pesan utamanya itu memberikan kepesan pada orang untuk pilihan. Kamu mau jadi leader or follower? Iya. Ya? Kalau leader terbatas, ya. Kalau follower banyak. Tapi paling tidak tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik lah Pak, gitu ya. Ya. Jadi di sini terakhir itu kalau ingin menjadi leader, kalau ingin menjadi pemimpin, generasi muda ya terutama ya. Oke. Saya kalau ngajarin generasi tua, saya udah tua. Apa Pak? Jadi generasi muda itu ya, saya bilang kalian punya uang oke lah, ini punya uang yang sewajarnya. Tetapi kamu harus punya kemampuan, Harus punya bertanggung kemampuan jawab. dan tanggung jawab. Kemudian kelihatan identitasnya benar dan bersih. Baik dan bersih itu apa baik itu loh. Baik. Rekam jejak, jejak tidak Rekam ya. rekam baik. Di sekolahnya baik, di kuliahnya baik, di pesantrennya baik. Perilaku ya. Ya. Terus dia tidak melakukan, ya saya bilang di sini KKN. Jadi udahlah KKN. itu selesai. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian juga gratifikasi. Gratifikasi. Jangan apa-apa nyogok. Biasanya pemimpin cobanya begitu Pak. Yang satunya. Maksudnya ini kan orang mau jadi pemimpin. Oh nih. iya, anak muda. Ya, yang anak-anak muda itu ya, dan terakhir itu oligarki. Jadi oligarki ini banyak dibahas juga Bang Jadi. Ya, tapi ini topiknya. Jadi topik juga oligarki ini kok kata tokoh ya. Kalau punya uang aja sih nggak apa-apa, jadi investor nggak apa-apa. Tapi dia pengen investor, pengen menguasai, pengen mengatur Semuanya ya. semuanya. Padahal, nah saya kan waktu itu pikir terkait ya, terkait ya. Ada pemerintah, Kolaborasi pentaelik. ada masyarakat, ada dunia usaha, ada akademisi, ada media. Harusnya oligarki itu di 5 itu jangan semua 5 di. Ya, mungkin itu ya mungkin. Pesannya cukup mengena sih Pak. Nah Pak, ngomong-ngomong pasti, ini buku dari tadi kan diobrolin nih. Cara dapetnya gimana pasti? Apa sudah beredar di pasaran atau gimana Pak? Nah, segi penasaran aja ya Pak. Ya. Saya tuh udah bikin buku itu 8 mungkin. Oh 8? Oh banyak ya? Ini 8? Jadi buku apa aja Pak? Temanya Pak? Ya, pertama kan kita waktu itu pulang dari Amerika. Maupun di Amerika nulis buku Pak? Saya tuh gini-gini jelek-jelek gini pernah cicipin Harvard University. Oh, alhamdulillah. Walaupun Jadi Pak Arti itu sebenarnya penulis buku juga ya sebenarnya? Jadi pulang dari sana, saya membuat buku namanya Out of the Box. Out of the box. Bagaimana berpikir di luar kebiasaan. Dan kata-kata ini kalau Bang Jaya tanya sama wali kota Bang Jaya, itu tahu dia. Out of the box itu beliau. Pasti beliau paham. Beliau paham. Jadi out of the box. Kemudian out of the policy. Jadi Out of the bagaimana membuat kebijakan yang di luar. Jadi jangan Yang di luar apa? nunggu perintah, nunggu Saya Pak, yang di luar apa? di luar kemenangan, di luar perintah. Oh bisa Pak? Ya, kita nunggu dulu. Sekarang kita contohkan di buku itu. Bukan kan itu udah ada pakem-pakem ya untuk ada Iya, ya, mekanisme. ada sesuatu yang dia harus Berani dalam satu bentuk dan jawab. Karena dia lagi di mall ada kebakaran. Masa nunggu komandannya dulu? Bangkit lah gitu ya. Berarti kasih istis lah. Jadi krisis kan itu sering terjadi. Itu bisa dilakukan out of the policy. Kemudian juga saya membuat buku tentang mindset seorang leader. Mindset seorang leader. Leader itu seperti apa? Saya buat dulu tahun Tapi yang paling penting di mindset ya Pak. Ya. Kemudian saya buat buku lagi Kopi Teddy Bang. Kopi Teddy, suka ngopi. Apa ini apa maknanya kopi Teddy? Kopi Teddy itu singkatan sebenarnya. Apa Pak? Kopi itu kolaborasi pentaelik. Kolaborasi pentaelik. Kopi. Teddy-nya? Teknologi digital. Wis. Itu. Waalaikumsalam. Sedangkan Mas Ewa ya. Kopi Teddy, kolaborasi pentaelik teknologi digital. Keren juga Mas ya. Jadi Teddy Nah, teknologi digital di sananya saya bikin kopi Teddy. Padahal jadi bagus juga Pak itu bisa buat nanti bikin warung kopi. Berikutnya Pak, buka lagi kemudian Pak. saya bikin kemarin itu pensiun Bang. Jadi Pensiun. setelah pensiun saya tulis aja. Ya tadi kan Bangnya juga
selain buku ya, Bang Lia kan bertanya tentang bagaimana UMKM. Itu kaitannya Pak, karena rutinitas Bapak masih ada sangat dekat dengan UMKM Pak. Saya itu gini, terinspirasi dari omongan dari Bapak Presiden, Bapak Presiden itu ya penuh. Dan menterinya sendiri, Menteri UMKM, bahwa kegiatan UMKM ini adalah kegiatan yang sangat penting ketika COVID. Nah, menyikapi Kita COVID ya. kondisi itu Pak, bagaimana pandangan Pak itu terkait dengan pasca pandemi COVID ini Pak? Ya. Jadi karena UMKM, operasi UMKM itu diandalkan ekonomi yang masih bisa bergerak di antara di sela-sela persoalan COVID kita 2 tahun lebih. Nah sekarang sudah selesai nih. Harusnya ini kan udah bergerak 2 tahun nih. Tinggal menikmati menikmati apa gerakan 2 tahun ini. Sementara yang lainnya kan ambruk ya. Industri ambruk. Semua kena terdampak Pak. UMKM masih berjalan. Nah, itu saya selalu masih semangat. Ayo UMKM kolaborasi. Jadi memang kolaborasi ini harus dilakukan oleh kalau itu maju ya. Karena saya lihat sekarang ini kan individual ya. Ya memang UMKM itu individual. Kayak orang jualan gorengan lah, kan individual. Sebelahnya ada tukang bubur, sebelahnya ada tukang nasi goreng. Itu kan sendiri-sendiri memang. Yang pasarnya bisa berkolaborasi. Ya, setelah mereka naik kelasnya, gitu. Ketika dia awal-awal silakan sendiri. Tapi ketika dia sudah mau ingin ikut pameran di tingkat nasional, mereka berkolaborasi. Menurut Pak ini yang sangat dekat pasti dengan pelaku UMKM, itu pesan apa Pak yang bisa disampaikan kepada pemerintah atau mungkin kepada stakeholder yang lain yang memang mendukung UMKM Pak? Ya, jadi pemerintah itu harus memberikan dukungan sebesar-besarnya yang telah menyelamatkan ekonomi wilayah nasional dan wilayah ketika COVID ya. Kan mereka menyelamatkan ekonomi, masih ada kegiatan ekonomi di sela-sela yang sangat terpuruk. Dan saya ekonomi ya. Jadi setelah 2 tahun berhadapan dengan COVID kesehatan, ekonomi ini tumbuhnya nggak 2 tahun, mungkin bisa 5 tahun. Lebih lama ya Kalau dibiarkan, percepatannya kurang. ya kalau dibiarkan ya, mungkin dia akan 5 tahun atau 6 tahun, karena dibiarkan. Tetapi kalau diatur oleh pemerintah kota memberikan sebesar-besarnya bantuan kepada desa. Apakah yang pasti lihat sampai kondisi ini baik pusat, provinsi atau kota, kabupaten misalkan kurang optimal Pak atau masih bisa dioptimalkan? Waktu COVID ada bantuan ya? Ada Pak. Bantuan UMKM. Nah, macam-macam Pak ada. Setelah COVID selesai bantuan jadi hilang. Mungkin dalam bentuk lain Pak, mungkin Pak. Sudah hilang itu. Jadi bantuan usaha mikro, bantuan tetap ya. Karena kesehatan, saya bilang tadi kesehatan 2 tahun. Ekonomi ini kalau nggak dibantu, itu malah jadi bakal. Saya orang kalau saya tidak, tapi tetap kita semangat. Nah, saya bilang, Bang Jai, bela beli kembangkan. Ayo bela beli. Ya kalau bela beli di Tangsel ya, saya udah berjalan. Tapi kan ketika ingin produk-produk Tangsel di luar, di pameran, semua kita harus bantu. Ya, pameran mungkin luar negeri atau ke daerah lain. Pemerintah harus bantu. Tapi banyak juga kan terbantukan itu, apakah masih belum optimal? Masih bisa lanjutkan lagi? Kalau saya lihat, justru sekarang bantuannya berkurang. Karena UMKM ini kegiatan ekonomi ya, dia sudah berprestasi, sudah membantu pemerintah ketika setelah COVID, harusnya bantuannya diperbanyak malah harusnya loh.
Ini kan Mungkin enggak. yang masih dalam perencanaan Pak. Iya ya. Makanya dari hasil wawancara hari ini saya ingin menghimbau bahwa pemerintah harus turun tangan pasca COVID, terutama UMKM ya. UMKM kok masih UMKM lah. Yang udah berapa ribu bangnya banyak lah. Ah, 90.000. Iya. Itu aja dibantu. Ya, dibantu itu kan bisa regulasinya, bisa dipermudah, bisa tadi misalnya pinjam ke bank tanpa agunan gitu ya, atau dibantu permodalan dan banyak hal. Saya sedih juga Bang Jaya di apa UMKM Purwakarta hari ini terakhir memakai apa Pak? Itu yang kemarin kita buka itu. Oh, di outlet ya. Iya, jadi saya sedih juga. Memang kondisi ekonominya memang mungkin belum bergerak Pak, baru mau. Artinya pemerintah ya harus bayarin sewa. Jadi disampaikan Pak. Bayar dulu. Memang sekarang belum berhasil langsung yang namanya ekonomi ya. Kita bergerak ekonomi saja sudah bagus. Bergerak tuh. Saya tadi juga makan di Taman Jajan Tanah Deputi. Sama. Pak, ini gimana? Udah jalan terus. Ayo bergerak terus. Pemerintah harus membantu, Pak. Jangan menghentikan bantuan. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun ke depan. UMKM ini harus dibantu. Oke. Anggap ini pesan yang kita sampaikan Pak ke pemerintah dan pihak-pihak terkait. Saya jadi sangat penting untuk bisa menjadikan bahan ya program atau rencana kerja ya gitu. Nah, Pak terkait dengan Bapak juga concernnya dengan anak muda, generasi muda yang selalu masih terus sudah berapi-api untuk menggaungkan semangat regenerasi gitu ya. Di momen 2024 dan 2045 itu kan sebenarnya momen penting Pak untuk seperti apa dalam proses perkembangan zaman yang begitu luar biasa pesat Pak. Ya, jadi ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya tulis di buku saya 2 momen itu menghadapi momen 2024. Saya bilang masih ada kombinasi kalangan tua dan generasi muda. Itu kombinasi lah. 2024 itu ya. Ini pemerintah nih akan menyelenggarakan pemilu dan pemilu kada serentak. Ini harus ini loh, disukacita loh masyarakat. Oh ya bagus ini pemerintah gitu. Harus mendukung loh, harus generasi muda harus berpartisipasi penuh. Karena apa? Sekarang itu 65% ya yang memilih. Ya, sesuai data loh. Itu generasi muda loh. Indonesia 65% penduduk Indonesia itu katanya 65%-nya generasi muda. Kemudian pemilihan itu juga harus berbasis teknologi. Itu ya. Generasi muda yang menguasai teknologi dong. Generasi muda itu udah pastilah menguasain asal gadgetnya teknologi. Kalau saya kan artinya tuntutan ya, tuntutan perkembangan teknologi. kita harus akuin generasi muda itu hidupnya berbasis teknologi. Generasi muda itu 65% dari hidup langsung. Oleh karena itu mereka harus dibuat regenerasi, disiapkan menjadi pemimpin di 2025. Tapi 2024 ke 2025 kan ada 20 tahun tuh. Nah di antara 20 tahun itu harus terus regenerasi. Generasi muda, generasi kalangan tua menyiapkan generasi muda untuk menjadi leader. Harusnya kalau kita sebentar lagi maju. Apa yang tahapan-tahapan apa Pak atau mungkin punya apa yang Bapak lakukan terkait dengan momen ini Pak secara pribadi Pak? Ya. Jadi saya melihat regenerasi itu kurang. Ada kekhawatiran atau kegelisahan menyiapkan regenerasi kurang. Jadi kurang tapi upaya Bapak ini bagian daripada untuk tadi ya membangkitkan generasi muda untuk bisa menjadi generasi yang tangguh ya. Tuh, jadi generasi muda nanti bersaing memang. Karena 65% itu kali 270 juta kan kita 150-170 juta ya. 170 juta generasi muda. Kan harus bersaing jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati. Dan itu jumlahnya paling juga 5.000.
se-Indonesia ya. Kan harus bersaing, makanya oleh kalangan tua dibantu. Nah, anak muda itu dibantu, ayo bangkit. Ya saya sesuai dengan kapasitas saya Bang Jai. Saya hanya memberi semangat. Ayo. Setelah berharap data perubahan itu terjadi. Iya. Sesuai dengan nama kantor pasti Nah, BKP. itu Bang Jai, jangan lupa religius. Jadi saja anak muda itu juga harus lebih tinggi derajatnya. Hargai keyakinan agama. Jadi jangan cuek dengan muda sama agama cuek. Semuanya cuek. Sama guru cuek, sama dosen cuek, sama orang tua cuek, sama agama cuek. Ya saya bilang ini anak muda kayak gini mah nggak akan jadi leader. Harus ada perubahan ya. Harus berubah seluruhnya. Harus berubah sehingga nantinya akan kelihatan lah dia akan menjadi pemimpin. Amin. Oke pasti. Bang Jai juga jadi pemimpin. Amin, amin, alhamdulillah. Ini teman-teman semuanya. Ya, pasti yang selalu menyemangati kita yang muda itu nggak pernah putus, ya nggak pernah apa namanya termakan waktu dan usia ya, selalu membakar semangat kita ya gitu. Itu kita butuhkan para aktif yang lain Pak. Terus Pak berkarya Pak, terus semangati kami Pak. Terakhir Pak, closing statement Pak buat penonton Bang J Channel Pak. Ya, saya terima kasih kepada para netizennya Bang Jai ya. Saya berharap makin banyak lah, makin banyak ya, makin banyak yang memilih obrolan-obrolan yang berkualitas. Jangan memilih obrolan yang hoax. Jadi ini pun tantangan ya Bang Jai ya. Itu bagian daripada untuk penguatan karakter bangsa. Ya. Jadi untuk tantangan media sosial, pilihlah diskusi yang baik, yang berkarakter dan juga arahnya religius. Jangan lupa Pak subscribe Pak. Ya, jangan lupa subscribe Like semuanya dan ditambah terus. Saya komen dan share. Bang Jai segera menjadi 18 juta. Apaan tuh Pak? 18 juta? Oke, udah Pak. Itu sih sebenarnya gula-gulanya ya Pak. Yang penting kita bisa memberikan sesuatu ya, bisa berkontribusi bagi generasi bangsa sehingga ada penguatan karakter bangsa sehingga bangsa kita ke depan menjadi bangsa lebih baik. Amin, amin, Bangsa yang ya, besar. amin. Terima kasih pasti atas kasih, kesempatan Pak. obrolan ini luar biasa. Jangan lupa Boensis bisa mendapatkan buku ini ya. Nanti bisa ada gimmick-gimmick dari Ya, Pak Asti Bang Jai, langsung ya. Bang Jai aja. Nanti ada hadiah tertentu bagi para netizen yang selalu aktif di nonton Bang J Channel. Ini buku luar biasa nih, jarang ditemuin di mana-mana karena emang belum beredar kalau ini. Oke, terima kasih. Baik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampaikan kepada orang banyak, bisa jadi ini bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.